Work from home atau bekerja dari rumah bagi 50% aparatur sipil negara di Pemprov DKI Jakarta lantaran polusi dan kualitas udara di ibu kota buruk telah berlangsung sejak awal pekan ini. Akankah kebijakan WFH juga berlaku bagi ASN di sekitar Jakarta seperti di pemerintah Kota Bogor? Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto di Balai Kota Bogor pada Jumat 25 Agustus 2023 menyampaikan telah 2 kali rapat membahas kualitas udara di kota hujan ini. Bima Arya mengatakan polusi di Kota Bogor memang belum mengkhawatirkan, namun kualitas udara memburuk. Bima Arya menegaskan tak akan menerapkan WFH secara menyeluruh karena tak efektif, kecuali bagi ASN berisiko tinggi seperti sedang hamil atau mengidap penyakit bawaan. Berikut penuturan Wali Kota Bogor terkait instruksi mengantisipasi polusi dan kualitas udara di Kota Bogor. Sudah melakukan rapat 2 kali. Pertama, saya mengundang para peneliti dari IPB, ada Profesor Enak di sana. Kemudian tadi saya mengumpulkan dinas-dinas terkait. Data-data menunjukkan memang di Kota Bogor ini situasinya belum terlalu mengkhawatirkan sebetulnya. Ya, memang kualitas udara memburuk, kadang-kadang kuning, kadang-kadang merah begitu. Tetapi secara keseluruhan saya kira situasinya itu belum membutuhkan kebijakan WFH. Karena itu WFH tidak diberlakukan. Kita melihat bahwa WFH ini belum tentu juga efektif karena seringkali diberlakukan WFH tapi ASN-nya jalan-jalan tetap gitu. Jadi bisa mempengaruhi kinerja. Nah, karena itu pemerintah Kota Bogor tidak menerapkan WFH menyeluruh dengan pertimbangan tadi data-data angka-angka terkait polusi udara dan juga efektivitas kinerja pegawai. Kecuali bagi ASN yang beresiko tinggi. ASN yang hamil misalnya atau ASN yang memiliki penyakit bawaan ya diminta untuk WFH dalam selama instruksi wali kota ini dikeluarkan sampai jangka waktu yang tidak ditentukan gitu. Ya, jadi khusus WFH ini bagi yang beresiko tinggi, hamil ataupun memiliki penyakit ispa atau penyakit rentan yang lainnya. Yang kedua, warga Bogor ya, diminta untuk selalu memantau perkembangan angka polusi udara di Kota Bogor yang mulai besok akan ditayangkan di semua kanal informasi Pemkot dan LED di berbagai sudut kota. Kalau angkanya kuning dan merah, maka berarti mengkhawatirkan, maka diminta untuk menggunakan masker. Jadi penggunaan masker ini situasional, ya, melihat dari tingkat polusi udara di Kota Bogor. Jadi Kominfo akan bekerjasama dengan Bapeda dan juga IPB untuk menayangkan angka polusi udara real time di Kota Bogor. Dan warga Bogor diminta memantau itu. Yang ketiga, akan diterapkan kebijakan 4-in-1 khusus untuk kantor di lingkungan pemerintah Kota Bogor. Jadi di balai kota, di kantor dinas, di kantor pemerintahan, mobil yang berpenumpang kurang dari 4 tidak diperkenankan untuk masuk. Gitu. Ini untuk memberikan ruang bagi ASN untuk menyesuaikan dengan sistem antar jemput, sistem nebeng barang dan lain-lain. 4-in-1 ini diharapkan ditargetkan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kecuali bagi yang sudah menggunakan kendaraan listrik roda 2 atau roda 4 misalnya. Ya seperti itu. Jadi kalau kendaraan listrik tidak menimbulkan polusi, maka dikecualikan dari ini. Seperti yang juga menjadi poin dari instruksi Mendagri, kendaraan listrik dikecualikan dari himbauan untuk mengurangi penumpang dalam satu mobil. Kemudian saya perintahkan LH di Sub ini melakukan pengetatan terhadap uji emisi baik kendaraan umum, baik transportasi publik maupun kendaraan pribadi. Saya akan bersama-sama kepolisian akan melakukan sidak ya untuk memastikan nggak ada yang lolos di uji emisi ini, terutama kendaraan yang usianya sudah lewat dari 20 tahun.
ya, termasuk juga kendaraan umum, transportasi publik. Ini kita akan perketat karena berdasarkan data itu salah satu sumber utama polusi di Kota Bogor yang berusia di atas 20 tahun atau yang tidak lolos uji emisi. Dan kami juga menghimbau kepada sekolah-sekolah untuk semaksimal mungkin menerapkan kembali sistem antarjemput sekolah yang setelah COVID ini saya lihat agak kendor, sehingga menimbulkan kemacetan, borosan dan lain-lain. Jadi diperbanyak layanan antarjemput di setiap sekolah. Dan tadi saya kumpulkan juga seluruh camat dan lurah, karena salah satu sumber polusi itu adalah warga yang bakar-bakar sembarangan, ada laporan juga bakar-bakar ban untuk diambil kawatnya, dan juga kegiatan-kegiatan proyek pemerintahan. Jadi warga ditertibkan, kita akan terapkan Perda Tibung dan Perda Lingkungan Hidup, ada sanksi di situ kalau tidak salah ya, ada sanksi kurungan, ada sanksi denda sampai maksimal 10 juta, kita akan terapkan di situ. Dan termasuk mengawasi seperti proyek jembatan Otista, pedestrian Ahmad Yani dan lain-lain yang menimbulkan partikel debu agar secara rutin disiram untuk tidak menimbulkan polusi. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Lina Susanti, Antara TV Megapolitan mewartakan.